Berjumpa kembali dalam program Roti Hidup Jemaat Immanuel Batakan. Sebelum kita membaca, renungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Kami bersyukur pada saat ini ya Tuhan, betapa besar kasih-Mu yang sudah kami alami. Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kami di dalam setiap langkah kehidupan kami hingga pada saat ini. Saat ini ya Tuhan, kami akan membaca, merenungkan firman kebenaran-Mu. Kuasai setiap hati kami Tuhan, sehingga firman kebenaran-Mu boleh kami pahami di dalam setiap kehidupan kami. Ini doa kami, dalam nama Yesus Kristus kami datang berdoa kepadamu. Amin. Pembacaan kita terambil dari Keluaran pasal 2, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan berbunyi demikian. Musa lahir dan diselamatkan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakainya dengan gala-gala dan diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah Tiberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti di tengah Tiberau itu. Maka disuruhnyalah hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihan ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkankah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusuikan bayi itu bagi tuan putri? Sahut putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun, yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Amin. Pembacaan kita diberi suatu tema diangkat dari air. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, beberapa waktu yang lalu terjadi bencana banjir di beberapa daerah akibat curah hujan yang tinggi serta meluapnya air sungai. Meskipun hanya banjir kecil, tetapi juga mengakibatkan banyak kerugian yang dialami oleh masyarakat, seperti rumah yang rusak, kotor, perabotan yang rusak, dan lain-lain sebagainya yang rusak akibat banjir. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, titah Raja Firaun untuk membunuh bayi laki-laki orang Ibrani dengan dibuang ke sungai merupakan peristiwa yang sangat menyedihkan. Bayi kecil yang diberi nama Musa juga menjadi bagian dari perintah raja. Ibunya berusaha menyembunyikan selama 3 bulan. Kemudian memutuskan untuk memasukkan ke dalam peti pandan dan dilepas di sungai Nil. Tuhan yang berkuasa tahu bahwa Musa adalah orang yang telah disiapkan untuk membebaskan bangsa Israel.
Ia bertindak secara luar biasa karena menyelamatkan Musa dari kematian. Tetapi Tuhan bertindak melalui putri Firaun. Musa diangkat dari air dan selamat. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita bisa membayangkan seandainya terjadi banjir dan Musa ada di tepi sungai, pastilah akan terseret oleh air. Tetapi disinilah kuasa Tuhan dinyatakan bagi orang-orang yang akan dipakainya untuk menolong orang lain. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dalam Kristus pun kita telah diangkat oleh Tuhan dari sungai dan lembah kematian. Tuhan bertindak di dalam hidup kita dan menyelamatkan kita semua. Tuhan punya rencana melalui diri kita. Oleh karena itu, bahwa kita semua hidup untuk Tuhan dan Dia akan bertindak luar biasa dalam perjalanan hidup kita. Seperti yang dinyatakan kepada Musa diangkat dari air. Bersyukurlah atas kemurahan dan penyelamatan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu saat ini ya Tuhan. Engkau telah nyatakan kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau sudah memberikan waktu bagi kami di mana di dalamnya ya Tuhan. Kami sudah membaca, merenungkan firman kebenaran-Mu. Kiranya firman-Mu yang telah kami baca, kami renungkan bersama ya Tuhan, boleh tertanam baik di dalam hati dan pikiran kami, dan boleh menjadi suluh sebagai pedoman di dalam kami menjalani kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan bagi masing-masing kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami berdoa kepadamu ya Tuhan, atas kasih dan kemurahan-Mu yang selalu Engkau limpahkan bagi kami semua. Sehingga pada saat ini ya Tuhan, kami semua tetap dalam keadaan yang sehat. Bapa di dalam surga, lanjutkan pemeliharaan-Mu bagi kami semua ya Tuhan. Sehingga di dalam kehidupan kami senantiasa merasakan kasih dan kemurahan daripada Tuhan sendiri di dalam kehidupan kami. Kami mendoakan pemerintah ya Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa memberikan kekuatan, hikmat, kesehatan kepadanya, sehingga tetap memerintah negara ini dengan baik dan aman. Dan kami sebagai anak-anak Tuhan senantiasa leluasa beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan dimanapun kami berada. Bapa di dalam surga, kehidupan kami selanjutnya Tuhan kami mau serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kuasai kami Tuhan, sehingga kami tetap menjalani kehidupan dengan baik. Ini doa kami dalam nama Yesus Kristus, kami datang berdoa kepadamu. Amin.